Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa bagian kelima sub yang pertama. Jadi kita akan berbicara untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai inhabitasi ilahi, yang kemudian pada kesempatan yang lalu kita belajar bersama dari Santa Elizabeth dari Trinitas. Kita akan melihat bagaimana kita akan belajar tentang penghayatan praktis, yaitu tentang hidup di hadirat Allah atau Vacare Deo. Jadi seperti yang diungkapkan Santa Elizabeth dari Trinitas pada bagian yang lalu, yaitu mengenai satu doa yang terkenal dari Santa ini, yaitu doa pengangkatan jiwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya ulang, mari kita baca dan kita doakan bersama. Oh Allahku, Sang Tritunggal yang kusembah dan kupuja, tolonglah aku untuk melupakan diriku sendiri sepenuhnya, sehingga aku dapat bertumbuh di dalam Dikau, begitu tenang dan begitu damai, seolah-olah jiwaku sudah berada di surga. Janganlah sesuatu pun merusakkan kedamaianku ini, atau membuat aku meninggalkan Dikau. Oh Allahku yang tidak pernah berubah, semoga setiap menit membawa aku masuk semakin jauh ke dalam misterimu. Berilah kedamaian bagi jiwaku, jadikanlah jiwaku surgamu, tempat kediamanmu yang tercinta dan tempat peristirahatanmu. Jangan kau biarkan aku meninggalkan Dikau sendirian di dalam jiwaku, melainkan jadikanlah aku sepenuhnya hadir menemanimu, di mana imanku sepenuhnya dalam keadaan berjaga-jaga, sepenuhnya jiwaku menyembahmu, dan sepenuhnya daku berserah diri terhadap perbuatanmu yang kreatif. Dari doa Santa Elizabeth dari Trinitas ini dapat kita lihat satu kalimat yang begitu menarik. Kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus telah menjadikan lubuk kedalaman jiwa kita atau pusat jiwa kita ini sebagai surga kecil atau kemudian sebagai rumah kediamannya, maka apa yang harus kita lakukan? Dan Santa Elizabeth dari Trinitas mengajar kita supaya inilah yang kita lakukan. Dan ini dapat kita temukan dalam doa pengangkatan jiwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Jangan kau biarkan aku meninggalkan Dikau sendirian dalam jiwaku, melainkan jadikan aku sepenuhnya hadir menemanimu, di mana imanku sepenuhnya dalam keadaan berjaga-jaga, sepenuhnya jiwaku menyembahmu, dan sepenuhnya daku berserah diri terhadap perbuatanmu yang kreatif. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau Allah hadir dalam pusat jiwa kita atau lubuk jiwa kita yang terdalam, maka semoga oleh rahmat dan pertolongannya kita tidak pernah meninggalkan Dia. Kita terus-menerus berusaha menemani Dia, berjaga-jaga bersama Dia. Dan inilah sebenarnya yang kemudian disebut hidup di hadirat Allah. Satu latihan rohani yang menolong kita supaya kita terus-menerus berusaha menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Ya. Jadi intinya di sini kita diajak oleh Santa Elizabeth dari Trinitas, kalau kita sadar, kalau kita percaya Allah Tritunggal Maha Kudus hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, maka yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus berusaha menemani Dia yang hadir. Ya, Dia yang maha hadir, dan kita berusaha
terus-menerus hadir di hadapannya. Dan sebenarnya apa yang diungkapkan Santa Elizabeth dari Trinitas ini sangat sesuai juga dengan perintah Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, yaitu ketika Tuhan mengajak kita untuk terus-menerus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kita lihat dalam Injil Lukas bab 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saya teringat pada masa Advent yang lalu dalam satu khotbah di gereja paroki kami. Waktu itu saya mengikuti secara offline, ya. Jadi romo paroki waktu itu kemudian menyatakan berkhotbah sesuai Injil pada waktu itu, yaitu dari Injil tentang nubuat-nubuat Tuhan menjelang akhir zaman, yaitu mengenai satu siksaan yang besar, ya, siksaan yang besar yang melanda dunia ini, ya, menjelang kedatangan Tuhan. Nah, kemudian beliau menyatakan, apakah dengan pandemi COVID-19 ini kita sudah berada pada saat-saat menjelang akhir zaman? Apakah ini suatu siksaan yang besar seperti yang ditulis dan dinubuatkan dalam kitab suci, dalam Injil suci ini? Ya, tapi satu sikap yang penting, terus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Berdoa dengan tidak kunjung putus atau terus-menerus hidup di hadirat Allah. Kemudian juga dalam suratnya Rasul Santo Paulus dalam Efesus bab 6 ayat 18 juga memberikan nasihat, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berdoa setiap waktu dalam roh, berjaga-jaga dengan doa yang tidak kunjung putus. Ini yang kita dapat jumpai apa yang dinyatakan Tuhan dan juga Rasul Santo Paulus, supaya kita berdoa senantiasa, berjaga-jaga, terus-menerus sambil berdoa. Kemudian juga mengenai realitas inhabitasi ilahi atau kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, ya, karena rahmat sakramen pembaptisan yang kita terima. Kemudian hal ini juga ditegaskan oleh seorang pujangga gereja, yaitu Santo Thomas Aquinas dalam karyanya Summa Theologia. Segenap pribadi dari Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal dalam jiwa sebagai akibat dari rahmat pengudus yang bekerja dalam diri kita. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23. Lalu dalam komentarnya akan Injil Yohanes ini, Santo Thomas Aquinas mengatakan, kehadiran Allah dalam jiwa tidak bisa dikenali baik oleh kemuliaan ataupun oleh rahmat kecuali dengan mengalaminya. Ya. Jadi realitas kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam lubuk terdalam jiwa kita ini satu realitas dari iman yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Dan sikap yang penting seperti dinyatakan Santa Elizabeth tadi, berusaha untuk tidak meninggalkan Dia, berusaha terus-menerus untuk menemani Dia yang hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Dan dalam iman kita terus berjaga-jaga di hadirat-Nya, untuk hidup terus-menerus dalam hadirat
Allah. Dan mengenai hidup di hadirat Allah, ini sebenarnya juga suatu praktek doa yang kemudian dihayati gereja sepanjang sejarah, sepanjang masa. Ya, juga kalau kita lihat dalam bapak-bapak padang gurun, ya bagaimana di tengah hidup pertapaan, hidup doa yang berusaha menghayati doa terus menerus dalam hidup pertapaan di padang gurun itu. Ya, bagaimana juga mendaraskan mazmur-mazmur dalam kitab suci terus menerus berusaha didaraskan, terus menerus berusaha didoakan, supaya artinya apa? Terus menerus hati dan pikiran terarah kepada Allah. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Jadi hal-hal ini sudah kita pelajari juga dalam seri meditasi ke kontemplasi saat pembahasan tentang doa Yesus. Ya, tadi ini yang dihayati oleh para bapak padang gurun di gereja Barat, ya, gereja Katolik Roma. Sedangkan kemudian hidup di hadirat Allah ini juga terus-menerus diusahakan oleh bapak-bapak rohani dari gereja Timur, yaitu dengan doa Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi ini merupakan satu tradisi yang sangat tua dalam gereja untuk terus-menerus berusaha berdoa, untuk terus-menerus berjaga-jaga dan berdoa. Dan kemudian bagaimana juga Katekismus Gereja Katolik mengajarkan dalam KGK Katekismus Gereja Katolik nomor 2697 dikatakan oleh seorang bapak gereja, yaitu Santo Gregorius dari Nazianze, kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia dalam Katekismus dikatakan memang kita harus lebih sering mengenang Allah. Tetapi berdasarkan pengajaran spiritualitas atau juga seperti apa yang dihayati juga seperti oleh Santa Teresia Lisieux, di mana dia mengatakan tidak pernah lewat bagiku, jadi tidak pernah lewat 3 menit bagiku tanpa mengingat Allah. Ya. Dan kemudian saya coba cari, ya, terjemahan yang lebih tepat. Ya, kemudian saya lihat Katekismus Gereja Katolik dalam bahasa Inggris, dan di situ memang dikatakan, dipakai kata remember. We must remember God more often than we draw breath. Ya, jadi kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Terus menerus berusaha mengingat Dia yang kita tahu Dia mengasihi kita. Terus menerus berusaha hidup di hadirat-Nya. Sebenarnya kuncinya ini sangat sederhana. Bagaimana sih kita dapat terus menerus mengingat Allah? Sebenarnya letaknya, kuncinya ini hanya apa? Cinta. Ayo, mari kita ingat-ingat pengalaman kita. Satu ciri orang yang jatuh cinta, atau satu ciri-ciri dari orang yang sungguh-sungguh mencintai, ya, entah itu kemudian pacaran, sepasang kekasih, atau mungkin juga ya orang tua, atau seorang ibu, seorang ayah yang begitu mencintai anaknya dan anaknya berada di tempat jauh. Nah, ciri-cirinya apa kalau orang mencintai? Yaitu apa? Terus ingat, ya, atau bahasa Jawa itu eling-elingan terus, ya, eling-elingan terus. Nah, kita mungkin punya pengalaman tentang ini, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencintai, kita pasti akan mengingat terus orang yang kita cintai. Demikian juga kalau Bapak Gereja Santo Gregorius dari Nazianze ini mengajak kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Sebenarnya kuncinya itu apa? Yaitu kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah, kita akan terus
dimampukan oleh rahmat Allah, oleh pertolongan Roh Kudus untuk mengingat Dia. Dan bahkan yang dikatakan Bapak Gereja ini apa? Mengingat Allah, harus lebih sering mengingat Allah. Kita harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Nah, satu pertanyaan, apa pernah lupa bernafas? Tidak pernah kan? Kalau bernafas saja kita tidak pernah lupa, maka Allah yang seharusnya menjadi nafas hidup kita, ya nafas jiwa kita, maka kita terus-menerus juga hendaknya berusaha mengingat Dia terus-menerus. Dan lebih lanjut, dalam katekismus Gereja Katolik ini diajarkan cara melatih hidup di hadirat Allah. Kita tidak dapat berdoa setiap saat kalau kita tidak menyediakan waktu doa secara khusus. Jadi maksudnya apa? Jadi artinya apa? Kita dapat terus-menerus mengingat Allah, kita dapat terus-menerus hidup di hadirat Allah. Ini mengalir dari hubungan pribadi atau waktu doa yang kita persembahkan secara khusus kepada Allah. Ya, kalau kita tidak berani menyediakan waktu khusus untuk berdoa, maka kita juga dalam keseharian akan sulit juga untuk terus-menerus berusaha mengingat Dia. Saya jadi teringat ya, kan sekarang ini di tengah pandemi ini banyak sekali acara live, termasuk adorasi. Ya, di toko kadang-kadang ya dengan segala kesibukannya sambil jaga toko begitu ya. Lalu kemudian ya kadang-kadang di tengah yang kadang-kadang kalau toko rame itu pasti menyenangkan ya. Namanya orang berdagang, orang kerja di toko ya. Tetapi kalau tokonya sedang sepi, waduh, rasanya waktu itu begitu lama. Lalu kemudian rasanya makin dipikiri, ini toko sepi, sedangkan kemudian tagihan-tagihan terus berjalan begitu ya. Nah, semakin dipikiri semakin ruwet, apalagi kalau sudah hujan deras begitu ya. Toko semakin sepi. Nah, tapi kesempatan-kesempatan itu akhirnya saya ya sudah buka YouTube, lalu search, saya cari adorasi live, dan memang kemudian cukup banyak, dan akhirnya ya sudah sambil memandang Tuhan Yesus yang ditatakan dalam monstran secara live streaming itu di rumah-rumah adorasi atau kemudian di kapel-kapel adorasi. Ya, saya juga terus berusaha ya, entah doa Yesus, kadang kemudian menyembah Tuhan dengan nyanyian, ya. Jadi ya terus-menerus berusaha hidup di hadirat Allah, ya. Jadi dalam hal ini memang doa yang terus-menerus ini juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mari kita juga lihat nasihat dari seorang bapak gereja yang lain, yaitu Santo Yohanes Chrysostomus. Jadi bapak gereja ini menganjurkan pada kita, malahan di pasar atau waktu berjalan-jalan dalam kesunyian, kamu dapat sering dan melakukannya dengan berdoa. Juga apabila kamu duduk di dalam perusahaan, atau waktu menjual atau membeli, malahan juga waktu kamu memasak, kamu juga dapat melakukan sambil berdoa. Intinya apa? Doa dapat dilakukan terus-menerus, kapanpun, dimanapun, asal kita mau dan rindu untuk berjumpa terus-menerus dengan Allah yang mengasihi kita. Baik, akan kita lihat pengertian dari hidup di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah dalam bahasa Latin disebut vacare Deo. Ya, jadi vacare Deo. Dari kata vakan yang artinya kosong. Jadi vacare Deo
Ini artinya apa? Mengosongkan diri dari segala sesuatu dan membiarkan Allah yang memenuhi hatinya. Ya. Jadi atau memenuhi dirinya. Jadi intinya Fakara Deo ini apa? Kita berusaha terus-menerus mengosongkan diri dari segala sesuatu, ya, dari segala kelekatan, keterikatan, tentunya juga dari segala dosa-dosa. Kalau berkaitan dengan dosa ya kita juga perlu bertobat terus-menerus. Juga dari segala keterikatan, kelekatan, tetapi juga dari segala pikiran-pikiran, fantasi-fantasi, khayalan, ingatan-ingatan yang artinya tidak terarah kepada Tuhan, yang kadang-kadang mondar-mandir, melantur ke sana kemari, lalu kemudian ya pikiran yang sia-sia, pikiran dosa, atau kemudian ingatan-ingatan tentang luka-luka batin, sakit hati dan sebagainya. Tetapi artinya apa? Kita berusaha untuk mengosongkan diri dari semua itu dan berusaha mengarahkannya kepada Allah, membiarkan Allah yang mengisi kita, yang memenuhi diri kita. Inilah Fakara Deo. Jadi hidup di hadirat Allah atau Fakara Deo ini sikap batin untuk terus-menerus menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, atau dalam bahasa Santa Elizabeth tadi, terus-menerus berusaha menemani Allah yang hadir dalam surga jiwa kita. Allah telah menjadikan jiwa kita sebagai surga kecilnya. Kita terus-menerus berusaha menemani Allah yang hadir. Jadi seperti kita lihat tadi, seperti tadi sudah disinggung, sebenarnya dasar dari Fakara Deo atau hidup di hadirat Allah ini adalah cinta kasih, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas bab 12 ayat 34. Di mana hartamu, di situ juga hatimu. Di mana hartamu, di situ juga hatimu. Apa yang menjadi harta kita, maka hati kita juga selalu ada pada harta ini. Nah, pertanyaannya, persoalannya, sekarang apa yang menjadi harta kita? Apa yang sering kita ingat dalam keseharian hidup kita? Itulah harta kita sesungguhnya. Siapa yang kita sering ingat? Waduh, kalau yang sering kita ingat hutang-hutang, ya ini mungkin saya juga harus menyadari untuk bertobat ya. Ya kepikiran hutang terus ini ya. Kalau yang kita pikirkan terus hutang, gimana supaya bisa segera lunas, gimana supaya segera lunas. Nah, maka harta kita ini yang memenuhi pikiran kita terus ini adalah hutang kita. Waduh, konyol ya. Padahal artinya apa? Makin diingat makin stres ya. Ya, jadi dalam hal ini memang sungguh-sungguh satu hal yang konyol. Nah, tapi kemudian ya, kalau kemudian yang misalnya yang sering kita ingat dalam keseharian kita ya, misalnya anak, istri, suami, ya terus-menerus pribadi-pribadi ini yang kita ingat. Bahkan kemudian ya begitu cemasnya ya, apalagi misalnya mengingat anak, memikirkan anak, atau mungkin yang cemburuan memikirkan pasanganku di mana ya, suamiku di mana, suamiku sedang apa, istriku di mana, istriku sedang apa. Ya terus-menerus yang dipikirkan cemburu, khawatir. Ya makanya menjadi hartanya artinya apa? Cemburu atau khawatir tadi ya. Atau yang lain terus pikirannya duit. Aduh, pokoknya kerja, workaholic begitu ya. Lalu duit. Ya, maka yang jadi hartanya apa? Ya, pekerjaan. Workaholic tadi pekerjaannya, atau juga duit yang jadi hartanya. Ya, jadi maksudnya harta ini apa? Yang mengisi batinnya, ya, yang mengisi hatinya.
Nah, atau mungkin juga ya ada orang yang terus-menerus ingat sama anjingnya, ada orang yang terus-menerus sehari-hari ingat sama kucingnya. Ya maaf, berarti hartanya ini apa? Ya kalau nggak anjing, ya kucing. Ya sebenarnya cukup menyedihkan ya. Atau hobi-hobi tertentu ya, sepedanya terus diingat, goesnya terus diingat. Ya ini yang juga menjadi hartanya. Tetapi perlu kita ingat, kalau yang diingat terus-menerus keseharian, dalam keseharian ya, walaupun kadang-kadang ya mikirin hutang, mikirin duit, atau mikirin juga mikirin anak, istri, memikirkan suami, atau memikirkan juga ya banyak hal, kesibukan, pekerjaan dan sebagainya. Tapi selalu terus-menerus apa? Kembali untuk terus berusaha mengarahkan semua itu kepada Allah. Jadi yang diingat terus-menerus hanya Allah. Maka puji Tuhan, ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berarti yang menjadi harta kita adalah Allah sendiri, karena kita terus-menerus berusaha mengingat Dia, menjadikan Dia harta dan pusat hidup kita. Jadi inilah yang menjadi kunci dari hidup di hadirat Allah. Kita dapat terus-menerus mengingat Allah, yaitu karena apa? Kita juga mencintai Allah. Dan kalau kita mencintai Allah, karena kita lebih dulu dicintai oleh Allah. Nah, satu pertanyaan, nah bagaimana di tengah segala kesibukan, aktivitas, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi, bagaimana kita terus-menerus hidup di hadirat Allah? Nah, sebenarnya nanti akan kita pelajari pada kesempatan berikut, pengajaran berikut, yaitu mengenai praktek cinta kasih. Ya intinya apa? Di tengah segala kesibukan itu, ya kita terus bekerja dan konsentrasi dengan kesibukan dan pekerjaan itu. Tetapi ya ibaratnya gambarannya ini ya, seperti kalau kita dengarkan musik ya. Kalau kita dengarkan musik itu kan akan berjalan terus ya, musik itu akan berjalan terus. Walaupun kemudian pada saat-saat tertentu kita begitu sibuknya sampai seperti tidak mendengar musik, kita tahu bahwa musiknya juga terus berjalan. Dan kita terus sibuk seperti tidak mendengarkan musik itu lagi. Tetapi kemudian pada saat-saat kita di tengah kesibukan itu, seperti kemudian ya sadar ada waktu jeda begitu ya, waktu diam begitu, kita sadar, oh iya musiknya jalan. Nah demikian juga ini satu perbandingan ya, satu perbandingan yang sederhana sebenarnya, seperti tadi musik ya. Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha hadir ya. Dia selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita barang sekejap pun. Begitu dekatnya Dia hadir, bahkan hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Ya, di tengah segala kesibukan, ya kita mungkin tetap konsentrasi pada pekerjaan, pada kesibukan, tapi di sela-sela itu kembali kita mengingat Allah. Kembali kita masuk seperti yang diajarkan Santa Elizabeth pada kesempatan yang lalu, masuk dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, menuruni lembah itu sehari-hari untuk kemudian berjumpa dengan Allah yang hadir dalam kedalaman jiwa kita. Nah, dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah ini, sebenarnya kita akan mengalami buah-buah rohani yang begitu indah. Bukan hanya secara rohani, tapi juga memancar dalam kehidupan jasmani kita, kehidupan lahiriah kita. Jadi buah-buah hidup di hadirat Allah ini, yang pertama dinyalakan dalam cinta kasih. Yang kedua, membawa kepada keterpusatan. Ya, jadi satu pengendalian dan penyangkalan diri terhadap daya-daya batin.
Yang ketiga, sarana praktis menuju kekudusan. Nah, kita lihat buah-buah hidup di hadirat Allah. Yang pertama, dinyalakan dalam cinta kasih. Dengan terus-menerus menghayati hidup di hadirat Allah, jiwa semakin dinyalakan dalam cinta kasih. Allah terus-menerus membakar jiwa dengan api kasih ilahinya, sehingga secara misteri kehadiran Allah yang penuh kasih dalam jiwa, yang terus-menerus berusaha disadari oleh jiwa dengan hidup di hadirat Allah, jiwa akan semakin bertumbuh dalam pengenalan dan cinta kasih kepada Allah, serta cinta kasih kepada sesama. Ya, gambarannya seperti orang membuat telur asin. Ya, ini gambaran yang sama seringkali juga dipakai ketika kita bicara tentang buah-buah doa Yesus. Karena apa? Doa Yesus juga sebenarnya merupakan sarana efektif bagi kita untuk terus-menerus berusaha hidup di hadirat Allah. Ya, gambarannya seperti orang buat telur asin ya. Telur bebek yang asal mulanya tidak asin, kemudian direndam dalam larutan garam, air dengan garam, atau kemudian garam dengan bata, ya. Lalu kemudian terus-menerus ya dibungkus dengan garam dengan bata. Telur bebek yang asalnya tidak asin itu perlahan-lahan, karena dibungkus dengan bata dan garam tadi, lama-lama perlahan-lahan telur tersebut menjadi asin. Rasa asin itu meresap ke dalam telur itu, sehingga kemudian menjadi telur asin. Demikian juga dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah, perlahan-lahan tanpa kita sadari, suatu misteri kehadiran Allah yang terus-menerus yang berusaha kita sadari, maka kemudian perlahan-lahan kita akan terus-menerus dinyalakan dalam cinta kasih Allah. Dan kita terus-menerus dibakar oleh api kasih ilahi, dan kita juga akan berubah juga menjadi percikan-percikan api itu. Kita dinyalakan dalam cinta kasih untuk kemudian berkobar-kobar, bernyala-nyala, mengasihi Allah, mengenal Allah, dan juga tentunya mengasihi sesama. Baik, kemudian buah yang kedua dari hidup di hadirat Allah ini membawa kepada keterpusatan. Jadi dengan terus-menerus hidup di hadirat Allah, ini juga merupakan pengendalian dan juga penyangkalan diri terhadap daya-daya batin. Jadi kita sudah belajar dari seri meditasi ke kontemplasi dan juga malam gelap Santo Yohanes Salib mengenai daya-daya batin, ya. Daya-daya batin yaitu akal budi, ingatan, kehendak. Ya, jadi akal budi atau pikiran, ingatan, lalu kehendak, juga termasuk juga daya khayal, fantasi, dan sebagainya. Jadi satu kenyataan bahwa hidup kita seringkali dilumpuhkan oleh ingatan-ingatan masa lalu. Apalagi kalau kita belajar tentang luka-luka batin ya. Bagaimana kemudian orang bisa terluka, tersiksa oleh luka-luka batin ini. Ya, makan tidak enak, tidur tidak enak, tidak bisa tidur, sulit tidur, bahkan juga menimbulkan penyakit-penyakit psikosomatis. Ya, karena apa? Pikiran seringkali dipenuhi dengan luka-luka, ingatan-ingatan yang pahit pada masa lalu. Atau kemudian juga pikiran seringkali dibebani oleh segala masalah-masalah. Atau kalau berkaitan dengan masa depan, seringkali juga dipenuhi khayalan-khayalan. Ya, jadi dalam hal ini juga tekanan-tekanan pikiran akan kelemahan, akan dosa dan sebagainya. Dan dengan terus-menerus berusaha melatih hidup di hadirat Allah, sebenarnya segala ingatan, segala pikiran, segala fantasi, segala keinginan-keinginan ini semuanya coba ya dikendalikan ya, kemudian diarahkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya,
Satu penyangkalan diri terhadap semua daya-daya batin tadi yang memenuhi daya-daya batin dan mengarahkan semua kepada Allah. Ya biasanya kalau dalam praktek spontan ya, kalau pikiran lagi ruwet, ada masalah, ada kepikiran banyak hal soal pekerjaan dan sebagainya, lalu ya spontan saja. Ya sambil doa, Tuhan Kau tahu apa yang saya pikirkan saat ini. Tuhan Kau tahu apa yang memenuhi pikiran saya. Tolong Tuhan. Doa-doa pendek, doa-doa sederhana. Ini juga cara praktis, cara-cara sederhana hidup di hadirat Allah. Satu nasihat dari Santa Elizabeth dari Trinitas dalam kutipan surat nomor 123, bangunlah sebuah sel atau kamar kecil di dalam hatimu. Ketahuilah Allah ada di sana dan hendaknya kamu sekali-kali masuk ke situ. Bila kamu merasa tegang atau malang, cepat masuklah ke situ dan percayakan semuanya itu kepada Sang Guru. Berdoa tidak akan menjemukan kamu. Kamu pergi kepada Dia yang kamu cintai. Kamu tinggal padanya seperti anak kecil yang digendong ibunya dan membiarkan hatimu berbicara. Ya, jadi dalam segala rasa tegang, malang, beban-beban hidup, ya masuk dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Ceritakan semua kepada Allah, seperti kita cerita pada seorang teman. Curhat sama teman ilahi kita, sama sahabat ilahi kita. Ceritakan semua pada Allah, karena Allah, ya, seorang pendengar yang baik, seorang yang sungguh mengasihi kita. Kemudian kita lanjutkan buah-buah hidup di hadirat Allah pada bagian yang ketiga. Hidup di hadirat Allah ini merupakan sarana praktis menuju kekudusan. Ini memang saya jumpai pada satu buku kecil, ya. Beberapa tahun lalu saya pernah ditugaskan untuk menerjemahkan buku kecil itu, saya juga lupa. Ya, tetapi buku kecil itu intinya tentang hidup di hadirat Allah, ya, dalam istilah Inggrisnya itu life in the presence of God, ya, kalau tidak salah ya, seperti itu. Tetapi kemudian memang di situ ada nasihat-nasihat para kudus tentang hidup di hadirat Allah, jadi berbagai para kudus. Dan memang yang saya ingat yaitu apa yang diungkapkan Santa Teresa Avila. Walaupun Santa Teresa Avila ini banyak menulis buku tentang doa dan juga tahap-tahap doa, tetapi kemudian beliau ini juga menyatakan, cukuplah jika jiwa selalu berusaha hidup di hadirat Allah dan tidak perlu memikirkan sampai di mana jiwa di bawah ke dalam tahap-tahap doa. Tetapi dengan hidup di hadirat Allah, maka pada saat akhir hidupnya, jiwa akan dibawa pada kekudusan yang mendalam. Ya, jadi artinya apa? Terus-menerus berusaha hidup di hadirat Allah, kita akan terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kepada Allah, bertumbuh juga dalam iman, harapan, dan cinta kasih, bertumbuh dalam kekudusan. Ini sungguh-sungguh menjadi buah-buah yang indah dari hidup di hadirat Allah. Dan bagaimana kita akan terus-menerus menghayati hidup di hadirat Allah, bagaimana mempraktekkan hidup di hadirat Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pilar yang ketiga dari 4 pilar hidup rohani ini, yaitu mengenai jalan cinta kasih atau praktek cinta kasih yang merupakan bagian dari hidup di hadirat Allah. Kita secara khusus juga akan belajar dari seorang kudus yang dipakai Tuhan untuk membawakan pesan tentang hidup di hadirat Allah, yaitu Bruder Laurentius dari Kebangkitan, di mana dia akan mengajar dan menunjukkan pada kita cara-cara sederhana, praktek sederhana, bagaimana kita juga mencintai Allah dalam penghayatan hidup di hadirat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.